Baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Satu kehormatan buat saya tentunya kalau saya boleh ada di tempat ini. Saya tahu itu adalah kemurahan Tuhan. Olehnya pertama saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan, oleh karena Injil, saya boleh ada di kota Kupang. Saya tidak pernah bermimpi sebelumnya, tetapi oleh karena Tuhan, melewati Bapak Karel Koro dan juga Bapak Gembala di tempat ini, saya boleh ada di tempat ini dan diberikan kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Bersama dengan saya ada pendamping saya yang setia, istri saya. Tolong Mami boleh bangkit berdiri, Mami boleh menghadap ke sana. Iya. Karena kalau saya nggak perkenalkan nanti jemaat bertanya-tanya siapakah itu orang yang duduk di sebelahnya Pak Subur. Kan begitu toh, jadi supaya orang tidak bertanya-tanya, lebih bagus saya perkenalkan. Sedikit, saya Gembala Sidang dari GBI Philadelphia Sampit, Kalimantan Tengah. Dulu Bapak Gembala pernah tugas serupanya pada tahun 87 itu di Kabupaten Barito Selatan. Kabupaten Barito Selatan, ibu kotanya Buntok. Ternyata di Kecamatan Hayaping itu bertetangga dengan tempat tinggal saya, pelayanan saya yang pertama, yaitu di Patangkep Tutui, jadi berdekatan saja. Dan rupanya kita dipertemukan dalam sebuah kelas, Bapak. Ya, akhirnya kita bisa berjumpa dan selama ini kan ya hanya waktu kita di ICC kemarin kita bisa ketemu tatap muka begitu, dan akhirnya pada hari ini boleh ada bersama-sama dengan kita. Baik. Saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema yang diberikan. Hanya ada subtema dan mungkin nanti saya akan lebih banyak agak lama di subtemanya, karena ini yang menjadi goal dari gereja ini untuk ke depan. Kita akan, temanya adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera di bumi. Baik. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama bicara tentang kemuliaan Allah. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemuliaan, mulia itu bicara tentang keadaan, bicara tentang situasi, tentang keluhuran, keagungan. Ya. Sulit untuk dijelaskan secara detail tentang agung, tentang luhur, ya, tentang kehormatan, terpujilah. Itu agak sulit untuk dijelaskan secara detail kepada kita sekalian. Nah, sedangkan menurut ensiklopedia, kemuliaan itu berbicara tentang kehadiran Allah. Kemuliaan Allah itu bicara tentang kehadiran Allah. Tentu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, penting bagi kita untuk kita menyadari bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Penting bagi kita untuk kita menyadari bahwa Allah hadir dalam rumah tangga kita. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa Allah hadir dalam masa depan hidup kita. Karena kesadaran itulah yang membuat kita akan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Hidup kita bisa memuliakan Tuhan karena apa? Karena kita menyadari akan kehadiran Allah. Kehadiran Allah membuat kita kuat. Kehadiran Allah membuat kita sanggup melakukan segala perkara. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, yang mustahil tidak menjadi yang tidak mustahil. Kenapa? Karena Allah hadir di tengah-tengah kita. Kita bisa melihat misalnya sebuah contoh ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka melewati padang gurun yang luar biasa. Saudaraku, padang gurun tidak ada harapan seperti padang gurun. Sejauh mata memandang hanya padang gurun. Dan ada banyak orang menghindari padang gurun. Karena padang gurun sesuatu yang sangat berat. Sesuatu yang sangat sulit untuk kita lewati. Tapi lihat, Allah hadir di tengah-tengah mereka yang sulit menjadi mudah di hadapan Tuhan. Amin. Karena
mana Allah hadir. Orang berpikir bahwa padang gurun sesuatu yang sangat menakutkan, tetapi saya belum berkata pada pagi hari ini, padang gurun adalah di mana Allah menyatakan kehadirannya dengan dahsyat dan luar biasa. Saya berpikir bahwa tidak ada Allah seperti Allah yang saya layani, Bapak Ibu percayai. Seandainya saya ada pada masa itu, tentu saya akan sangat bangga. Walaupun saya tidak ada pada masa itu, ketika saya membaca firman Tuhan, saya bangga menjadi orang yang percaya. Karena Allah selalu hadir. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya sedetik pun. Apakah kau percaya untuk hal ini? Dia ada. Lihat ketika hari siang, Allah hadir dengan tiang awan. Dahsyat, saudara. Tidak ada satu umat pun yang kepanasan. Karena Allah hadir dengan tiang awan. Lihat waktu hari malam, Dia hadir dengan tiang api yang memberikan kehangatan. Dan masih ada banyak lain karya Tuhan yang besar ketika mereka ada di padang gurun karena Allah hadir di tengah-tengah mereka. Kita akan mengakhiri tahun 2023 ini, hanya tinggal kurang lebih yang nggak sampai 2 minggu lah ya. 13-an hari lebih lah kita akan mengakhiri ini. Yuk kita periksa tahun ini. Apakah Allah hadir dalam setiap langkah hidup kita di tahun-tahun ini? Atau kita yang justru seringkali meninggalkan Dia? Saya mengajak setiap kita, yuk kita kembali kepada Tuhan, menyadari tentang betapa pentingnya Allah itu hadir dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam setiap pribadi kita. Apapun persoalanmu, saya mau beritahu, kalau Allah hadir di tengah-tengahmu, itu kecil. Ya toh? Karena segala perkara dapat ku tanggung karena Dia, kata firman. Bukan karena kekuatan kita. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa bagi setiap kita sekalian. Saya seperti mengulang apa yang saya sampaikan tadi malam dalam ibadah Natal Youth. Yang kedua itu berbicara tentang damai sejahtera. Damai sejahtera itu juga menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap kita, siapapun, saudara. Dan damai sejahtera kita tidak akan pernah dapatkan dari manapun. Kalaupun mungkin Bapak Ibu mendapatkannya, damai sejahtera yang Bapak Ibu dapatkan itu bersifat semu, sementara. Orang bisa beli tempat tidur yang mahal, yang enak, tapi belum tentu dia bisa tidur nyenyak. Tapi saya mau beritahu sama Bapak Gembala, sejak kemarin kami datang diantar oleh Pak Karel dari SOE, saya langsung tidur, Pak. Nyenyak. Tadi malam juga begitu kita pulang dari sini, tidur nyenyak. Hanya ketika jam doa, ini waktu menghadap Bapak bersyukur untuk kenikmatan yang Tuhan berikan atas hidup saya. Terima kasih, Pak. Haleluya. Saudaraku, ada banyak orang tidak dapat menikmati rasa aman, rasa nyaman, rasa damai sejahtera itu. Tetapi damai sejahtera Allah berikan kepada setiap orang, kata firman, dan yang berkenan kepadanya. Nah, kalau memperhatikan kalimat ini berarti tidak semua orang akan mendapatkan damai sejahtera itu. Damai sejahtera itu akan menjadi bahagian dan milik orang yang berkenan kepada Allah. Mari kita periksa hidup kita. Apakah saya termasuk orang yang berkenan kepada Allah? Gampang ukurannya, Bapak Ibu. Kalau ada rasa nyaman, rasa aman, berarti engkau ada di dalam Allah. Engkau berkenan di hadapan Allah. Tetapi kalau ada kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, berarti engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Kenapa Bapak Gembala bilang begitu, Bapak Pendeta bilang begitu? Kan bukankah firman Tuhan berkata, jangan engkau khawatir, jangan engkau gelisah. Karena dengan kekhawatiran kita tidak akan menambahkan sesuatu. Kitab Yohanes pasal 6 ayat yang ke-40. Kita akan berkenan kepada Bapa, di mana kita akan mendapatkan damai sejahtera itu apabila kita hidup dengan percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan lahir ke dunia, Dia sebagai juru selamat dan Tuhan bagi setiap kita sekalian. Kita mesti percaya bahwa Dia Allah yang berkuasa di bumi ini dan di surga. Dia yang tentukan segala sesuatu di bumi ini dan di surga. Dia punya bumi dan Dia punya surga. Saya bangga punya Allah seperti Yesus Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu juga boleh bangga ya. Punya Allah seperti Yesus Kristus Tuhan. Jangan hanya saya dong. Kita harus bangga. Ya. Kalau kita bangga dengan Yesus Kristus Tuhan, maka biasanya seperti apa? Kita mesti cerita sama orang lain tentang Yesus itu. Yang menjadi kebanggaan kita. Kita mesti cerita kepada orang lain bahwa Yesus itu hebat. Yesus itu luar biasa, Yesus itu penolong, Yesus itu ajaib. Dia Allah yang selalu hadir dan memberikan kekuatan bagi yang lemah. Kenapa? Karena saya bangga. Firman katakan dalam ayat Yohanes 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku. Perhatikan kalimat ini. Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Perhatikan dengan kalimat sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya. Setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya, setiap orang yang melihat Yesus dan percaya kepada Yesus, dia akan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ini jaminan Bapak Ibu, yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Kasih Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita, kita tidak dapat membalasnya. Hari-hari ini atau bulan-bulan ini adalah bulan-bulan kasih karunia, di mana didengungkan di setiap gereja, di setiap jalan, di setiap rumah tentang kasih Allah. Tapi persoalannya adalah, apakah engkau benar-benar mengalami kasih Tuhan itu dalam hidupmu? Apakah Yesus itu ada dalam hidupmu? Bahwa Yesus, apakah kasih Yesus itu engkau alami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu? Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, kalau kita percaya Yesus adalah Raja, Yesus adalah Juru Selamat, maka langkah yang kedua yang Tuhan mau supaya kita berkenan kepadanya adalah tetap tinggal pada Allah, tetap tinggal pada Kristus. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang sangat populer tentunya buat kita semua kalian, ayat yang keempat katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi kalau kita tinggal di dalam Kristus Bapak Ibu, Kristus ada di dalam kita. Amin. Amin. Saya tadi malam habis pelayanan kita ngobrol-ngobrol, saya sangat diberkati Bapak Gembala Pak Frans dengan orang-orang yang luar biasa di gereja ini. Waduh, dengan kesaksian Pak Dokter tadi malam, saya pikir ini dahsyat sekali ini. Hanya orang yang hatinya udah diubahkan oleh Tuhan, dia mau diomelin selama 30 menit, dan dia diam aja selama 30 menit. Orang udah caci maki 30 menit, dia masih minta tambah. Masih ada yang lain, tambah lagi diomelin 10 menit. Itu kalau bukan Yesus yang ada dalam hidupnya, nggak mungkin lah Bapak Ibu. Iya, nggak mungkin. Jangankan sampai 40 menit diomelin via telepon. Dan dia bukan telepon ditinggalin lalu ditinggalin. Enggak, dia dengerin. Dia dengerin.
Kalau tidak ada Yesus dalam hidupnya, wah, luar biasa, sangat diberkati. Dan saya berharap ada begitu banyak orang-orang yang Kristus tinggal dalam hidupnya di tempat ini. Amin. Amin. Kalau setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, Kristus tinggal dalam hidupnya, maka damai sejahtera itu milik Anda, bukan milik orang lain. Kalau engkau ada damai sejahtera dalam hidupmu, ada sukacita dalam hidupmu, engkau orang yang paling berbahagia dalam dunia ini. Kenapa? Karena ada Yesus. Orang kaya itu sebenarnya bukan orang yang punya segala-galanya, itu menurut saya. Orang yang kaya itu adalah orang yang punya Yesus dalam hidupnya. Karena ketika dia caci maki, dia tidak akan balas dengan caci maki. Ketika dicaci maki, dia akan balas dengan kebaikan. Dan dokter itu berkata, boleh saya berdoa untuk Anda? Ini sesuatu banget, saudaraku, sesuatu yang luar biasa. Ini orang yang menjalankan firman dalam hidupnya. Dan saya yakin dan percaya akan ada banyak orang-orang dari gereja ini yang akan menjalankan firman seperti itu. Yang ketiga, kalau kita orang yang berkenan kepada Allah adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena dia percaya bahwa Yesus Tuhan dan Yesus pegang segala sesuatunya, maka dia akan tetap tinggal di dalam Allah itu, sehingga dia tidak akan pernah keluar, karena dia tetap tinggal pada Allah, maka Allah akan ada dalam hidupnya. Maka yang ketiga adalah orang yang berkenan kepada dia adalah orang yang hidup di dalam kasih-Nya. Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 13 dia berkata begini, inilah perintahku, perhatikan baik, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, kalau orang baik sama kita dan kita baik sama dia, itu dunia juga lakukan. Orang yang tidak kenal Tuhan juga lakukan. Orang senyum sama kita, kita senyum sama dia. Orang sapa kita, selamat pagi ibu, selamat pagi bapak, kita juga bilang selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Itu sama, dunia juga lakukan. Orang yang tinggal di dalam Tuhan dan di luar Tuhan juga lakukan itu. Tetapi yang Tuhan mau atas kita adalah Dia perintahkan supaya kita mengasihi seperti Dia mengasihi pribadi kita. Itu ukuran kasih yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mengasihi orang lain. Haleluya. Seperti saya saksikan tadi, dokter itu sudah lakukan ini dia. Dia mengasihi orang yang memarahin dia dan dia mendoakannya seperti Kristus mengasihi dia. Haleluya. Karena Yesus mau kita mengalahkan kejahatan bukan dengan kejahatan. Kejahatan harus dikalahkan dengan kebaikan. Amin. Mudah? Enggak. Mengalahkan kejahatan dan kebaikan itu tidak mudah. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Butuh kerja keras, Bapak Ibu. Butuh kerja keras. Sekarang mari kita periksa hidup kita. Bahwa Allah mengasihi kita. Firman katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Kasih Tuhan atas kita tanpa syarat. Siapa di sini yang satu hari pun tidak pernah berbuat dosa? Bisa angkat tangan? Satu hari dia tidak melakukan dosa, tidak melakukan kesalahan. Ada? Bisa angkat tangan? Oh, haleluya. Berarti kita sadar bahwa kita orang berdosa. Amin.
Amin. Kita sadar bahwa kita tidak luput dari kesalahan dan dosa dalam sehari setiap harinya. Dan biasanya karena kita sadar bahwa kita orang berdosa, ketika kita datang kepada Tuhan malam, kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan sebuah pengakuan. Betul apa betul? Tuhan ampuni saya yang berdosa. Begitu? Begitu? Dan apakah Bapak Ibu yakin bahwa ketika Bapak Ibu berkata demikian kepada Tuhan, Tuhan mengampuni dosamu? Yakin? Bapak Ibu saya tanya. Kalau saya tanya boleh dijawab dong. Gak apa-apa kan Bapak Gembala ya? Ya masa nih pendeta khotbah jauh-jauh dari Kalimantan Tengah bertanya dicuekin begitu. Kasihan deh gue. Iya toh. Saudara yakin bahwa Tuhan mengampuni? Yes. Pertanyaan saya, ketika orang berbuat salah kepadamu atau melakukan kesalahan, bawahan, ketika kita berikan tugas lalu dia mengerjakan tidak sesuai dengan kehendak kita, lalu kita marah dan dia minta maaf, apakah engkau memaafkan? Hah? Memaafkan Pak Pendeta, tapi jangan diulang lagi loh ya. Gitu kan? Saudara, ketika engkau datang kepada Tuhan dan mengaku Tuhan ampuni saya, kita yakin Tuhan mengampuni dan Tuhan tidak pernah bilang, jangan lakukan lagi loh ya, bosan gua mengampuni lo terus dong. Tiap hari minta ampun, minta ampun, minta ampun. Kapan kamu gak berbuat dosa? Apakah Tuhan pernah bilang begitu? Enggak. Dia mengampuni kita. Ada damai sejahtera dalam hidup kita. Mari lepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang menyakiti hatimu. Mari lepaskan pengampunan kepada orang-orang yang merugikan hidupmu. Karena Allah telah mengasihimu dengan kasih tanpa syarat. Dia begitu mencintaimu, dia begitu mengasihimu. Bapak Ibu baik. Yang ketiga, yang terakhir. Saya dapat subtema dari Bapak Gembala bahwa aku datang segera. Sesuai dengan ada yang di depan tulisan aku datang segera. Saya pikir itu pendeta subur yang akan datang segera. Ternyata Tuhan Yesus yang mau datang segera. Haleluya. Karena temanya adalah aku datang segera, maka saya carikan ayatnya dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Saya mau baca buat kita. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Perhatikan baik kalimat ini, ayat ini. Yesus katakan, aku datang segera. Ada dua perintah, ada satu pernyataan bahwa Tuhan akan datang dengan segera. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan akan datang. Bisa hari ini, bisa besok, bisa tahun depan. Tapi dia kata, aku akan datang segera. Tuhan datang bisa secara umum, tapi dia datang bisa secara pribadi. Persoalannya kita siap atau belum? Nah ini yang perlu kita persiapkan baik-baik. Tentunya Bapak Gembala di tempat ini pingin setiap sidang jemaat di tempat ini benar-benar siap. Ketika Tuhan datang, Tuhan boleh dapati jemaat di tempat ini dalam keadaan siap sedia. Amin. Haleluya, kapanpun kita boleh berkata, Tuhan datanglah dengan segera. Aku siap sudah. Kata Tuhan luar biasa ini. Lalu, dua hal yang dia katakan kepada kita perintahnya. Pegang apa yang ada padamu. Dan Tuhan juga katakan, kalimat berikutnya, supaya dikatakan, tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin. Amin. Apa engkau sadar bahwa engkau punya mahkota yang Tuhan sudah berikan kepadamu? Dan Tuhan bilang, jangan sampai ada seorang pun yang ambil mahkotamu. Mahkota itu harus tetap ada di kepala kita. Jangan sampai hilang. Jangan sampai ada yang ngambil. Dan Tuhan akan datang segera. Perintahnya, pegang apa yang ada padamu.
Lalu persoalannya adalah apa yang ada pada kita yang harus kita pegang. Ini Tuhan bicara kepada jemaat Philadelphia. Dalam kitab Wahyu Tuhan bicara kepada 7 jemaat. Dan salah satu jemaat yang dipuji oleh Tuhan adalah jemaat Philadelphia. Dipuji oleh Tuhan. Kenapa mereka dipuji? Bapak Ibu, dikatakan bahwa mereka itu menjadi pelaku firman. Jemaat di Philadelphia itu menjadi pelaku firman. Tentu Bapak Gembala di tempat ini pingin agar setiap sidang jemaat tempat ini menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Bukan hanya jadi penonton. Kita, seberapa banyak kita yang hadir pagi hari ini suka dengan permainan sepak bola? Boleh angkat tangannya? Wih, termasuk saya suka sepak bola. Bagaimana perasaan kita ketika timnas kita kasih masuk bola ke gawang lawan, senang luar biasa. Kita bisa sorak, sekencang-kencangnya karena menang, kasih gol. Saya mau tanya, senangnya kita dengan senangnya yang kasih gol, senangan siapa kira-kira? Senang yang kasih masuk dong ya? Senang yang kasih gol ke gawang lawan. Selain senang dia dapat bonus lagi. Luar biasa. Tetapi kita ikut senang karena tim kita menang. Saudara, saudara ingin jadi penonton atau ingin jadi pelaku? Bapak Gembala di tempat ini pingin setiap kita jadi pelaku firman. Mahkotamu tidak akan hilang kalau engkau jadi pelaku firman, saya mau beritahu. Kalau engkau tidak jadi pelaku firman, mahkotamu akan diambil, engkau akan kehilangan mahkota. Ketika pesta anak domba, engkau akan lucu sendiri. Orang semua pakai mahkota, engkau datang ke pesta itu tidak pakai mahkota. Iya toh? Beda sekali, ini orang dari planet mana? Dari atas ke bawah dia liatin, dari muka sampai ke belakang dilihatin. Semua pakai mahkota, dia tidak pakai mahkota. Hidup ini berat, banyak tantangan. Jadi hamba Tuhan juga berat ya Pak Karel ya. Aduh, saya sama Pak Karel ini senasib sepenanggungan. Kita dalam kompetisi beberapa waktu yang lalu sama-sama mencalon jadi ketua BPD dan dapat nomor 2. Kita di kelas Demin ada beberapa orang ya Pak Karel, ada 4 kalau tidak salah. 4 orang semua jadi nomor 2. Sebagai kalimat penghiburan, tunggu selesaikan doktoralnya, baru jadi ketua BPD. Kalimat penghiburan, begitu ya. Jadi gembala itu, pendeta itu begitu, kalau lagi senap, kalau lagi pusing ya hibur sendirilah. Ya toh, karena berharap jemaat menghibur, tidak menghibur. Hibur sendiri saja. Ya, nantilah udah selesai baru gitu. Karena kalau belum selesai ini banyak tugas, dikejar tugas dan lain sebagainya tuh. Begitu. Hidup ini berat. Apalagi mau caleg-caleg, ada yang menjadi caleg di sini? Oh, haleluya. Perlu kalau ada di tempat ini jadi caleg, bagus. Iya, saya mendorong, bagus. Karena di parlemen masih ada orang-orang kita, orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau di parlemen tidak ada orang-orang yang takut akan Tuhan, tidak ada orang-orang yang menjadi pelaku firman Tuhan di parlemen, parlemen akan jadi kacau. Kalau parlemen kacau, negara pun akan jadi kacau. Jadi saudara yang punya memang hati di politik, masuk di politik. Begitu. Persaingan ketat Bapak Ibu. Lihat di mana-mana baliho, semua foto orang dengan senyum, dengan gaya manis, dengan menawarkan perubahan. Kalau engkau mencaleg, ini persaingan yang sangat ketat. Sangat amat ketat. Tidak mudah. Bisnis demikian juga, enggak mudah persaingannya. Sangat berat, sangat ketat. Demikian juga dengan kesehatan. Semakin tua, maaf, bagi yang tua termasuk saya, ada aja sakitnya.
Tidak asam urat, rematik lah. Tidak ada rematik, sakit pinggang lah. Aduh, sudah tidak sakit pinggang, kolesterol, asam urat, ya begitulah. Jalan mulai berat. Ya. Kenapa? Karena hidup ini berat. Benar sebuah lagu mengatakan, tertindih dengan beban berat. Aduh, hidup makin berat. Gak mudah. Hidup gak mudah, saya mau beritahu. Ke depan hidup tidak mudah. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di 2024. Kita juga tidak pernah tahu siapa yang akan jadi presiden 2024. Ada yang sudah tahu? Saya berdoa kepada Tuhan begini. Tuhan berikan kepada kami hikmat untuk memilih orang yang Tuhan telah tetapkan. Supaya jangan salah pilih, Ibu. Tuhan pilih, nanti kalau saya bilang A berarti nomor 1, salah pula saya ngomong. Ya tuh. Jadi ngomong gimana nih? Ya pokoknya gitu. Ya minta Tuhan ajar saya. Jadi ketika orang saya tanya gimana Pak? Nanti tunggu di TPS. Jatuhkan pulpen, jatuh di mana itulah berarti kehendak Tuhan. Yang simpel aja, ngapain repot-repot? Iya tuh. Dan kita tidak pernah tahu hidup ini berat. Dan itu yang bisa membuat orang menyangkal Kristus. Dan itu yang bisa membuat orang tinggalkan Tuhan. Itu yang bisa membuat orang tinggalkan iman, sangkal iman. Tapi jemaat di Philadelphia, dia tidak menyangkal Yesus, biarpun hidupnya berat. Dan tentu harapan gembala sidang di tempat ini dan harapan Tuhan. Jemaat di tempat ini, seberat apapun hidupmu, jangan sangkali Yesus. Karena sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, apapun yang terjadi, tetap Yesus. Saudara yang setuju, kasih tepuk tangan meriah buat Allah kita. Jangan pernah sangkali Yesus, seberat apapun hidupmu. Maaf buat kita yang udah opa-opa ini, walaupun hidup kita mungkin dengan ada begitu banyak persoalan, tambah lagi dengan penyakit, jangan pernah menggerutu. Apa menggerutu? Ngomel, bersungut-sungut, bersyukurlah. Dan jangan pernah mengatakan, Yesus di manakah engkau? Yang pernah menyembuhkan orang yang sakit, bahkan membangkitkan orang yang mati, tetapi engkau kok tidak sembuhkan sakitku. Jangan pernah berkata demikian. Yang ketiga, jemaat di Philadelphia tekun menantikan kedatangan Tuhan. Dari saya kecil sampai sekarang, ayatnya tidak pernah berubah. Yesus akan datang segera. Kapan datangnya Pak Pendeta? Yesus katakan itu rahasia Bapa di surga. Tapi Yesus katakan dia akan datang segera. Oleh sebab itu harus bertekun. Harus bertekun. Menjadi pelaku firman tidak mudah. Harus tekun. Harus bertekun. Kalau engkau gagal hari ini jangan putus asa. Lakukan lagi besok. Engkau gagal besok jangan putus asa. Lakukan lagi lusa. Terus berjuang. Terus berjuang. Terus berjuang. Sampai ketika dia datang, engkau dapati engkau setia. Engkau sedang berjaga-jaga. Ketika Yesus datang, Yesus boleh ditemukan jemaat Kupang Baru sedang bekerja untuk menuntaskan amanat agung. Ketika Yesus datang, Yesus boleh dapatkan jemaat Kupang Baru, orang-orang yang melakukan kehendak Allah dalam hidupnya, orang-orang yang diberkati, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang setia menantikan kedatangan Dia. Kesimpulannya seperti ini. Kemuliaan itu adalah miliknya Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah menginginkan kemuliaan Tuhan. Jangan pernah mengambil kemuliaan Tuhan.
Karena kemuliaan itu adalah miliknya Tuhan. Kemuliaan Tuhan, dan perlu kita menyadari, perlu kita sadari bahwa kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Kesadaran kita akan Tuhan, kesadaran kita bahwa Tuhan akan datang kembali, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Saya akan tutup khotbah saya dengan sebuah pertanyaan. Saya berharap setiap kita boleh menjawabnya. Ya, pertanyaannya adalah, seberapa banyak atau maukah Bapak Ibu sejak hari ini dan seterusnya untuk menjadi pelaku firman Tuhan dan bertekun menantikan kedatangan Kristus pada kali yang kedua? Bapak Ibu, kalau nggak jawab saya akan bertanya berulang kali. Karena berarti Bapak Ibu nggak ngerti pertanyaan saya. Ini pendeta baru sekali ngomongnya begitu. Pak Gembala jangan diundang lagi. Oh, puji Tuhan. Saya ingin bertanya, tolong dijawab. Kalau Bapak Ibu menjawab, saya akan segera turun. Tapi kalau Bapak Ibu nggak jawab, saya akan masih ada di tempat ini. Apakah Bapak Ibu mau ambil komitmen untuk menjadi pelaku firman dan setia menantikan kedatangan Kristus pada kali yang kedua? Kasih tepuk tangan meriah buat Allah kita.